Berita terbaru yang saya dapatkan mengenai kondisi dari Mujtaba Khomeini setelah gempuran yang cukup besar dilakukan oleh Amerika, akhirnya Mujtaba Khomeini sekarang kondisinya kritis. Dan saking kritisnya, orang ini dilarikan ke Rusia. Amerika Serikat baru saja melepaskan kekuatan tembak terberatnya sepanjang perang ini. Dalam gelombang serangan baru yang menghancurkan, pembom siluman B-2 Amerika kini menjatuhkan bom penghancur bunker seberat 30.000 pon langsung ke pabrik nuklir dan rudal paling rahasia milik Iran. Kehancurannya begitu dahsyat sehingga Teheran kini diam-diam memohon kepada Vladimir Putin untuk membantu mereka menegosiasikan gencatan senjata penyerahan. Kondisi kepemimpinan Iran juga tidak lebih baik. Putus asa, mereka bersembunyi di bawah tanah karena ketakutan. Itulah yang dilakukan tikus. Kita tahu pemimpin baru yang disebut-sebut tidak begitu agung itu terluka dan kemungkinan besar cacat. Dia mengeluarkan pernyataan kemarin. Sebenarnya pernyataannya lemah, tapi tidak ada suara dan tidak ada video. Itu adalah pernyataan tertulis. Dia menyerukan persatuan. Rupanya, membunuh puluhan ribu pengunjuk rasa adalah bentuk persatuan menurutnya. Iran punya banyak kamera dan banyak perekam suara. Kenapa pernyataannya tertulis? Saya rasa Anda tahu alasannya. Ayahnya sudah meninggal. Dia ketakutan, terluka, melarikan diri, dan tidak punya legitimasi. Ini benar-benar kacau untuk mereka. Siapa yang memimpin? Iran mungkin bahkan tidak tahu. Dengan setiap jam yang berlalu, kita tahu, dan kita tahu mereka tahu bahwa kemampuan militer rezim jahat mereka sedang runtuh. Mereka hampir tidak bisa berkomunikasi, apalagi berkoordinasi. Mereka bingung, dan kita tahu itu. Tanggapan kita akan terus menekan. Kita akan terus mendorong, terus maju. Tidak ada ampun, tidak ada belas kasihan untuk musuh-musuh kita. Indonesia duduki peringkat kedua sebagai negara yang warganya mudah ditipu. Berdasarkan laporan Global Fraud Index 2025, Indonesia kini berada pada posisi kedua sebagai negara paling rentan penipuan dari 112 negara yang diteliti dengan skor 6,53 dari 10. Tingginya tingkat kerawanan ini dipicu oleh maraknya berbagai modus kejahatan, mulai dari phishing dan social engineering hingga investasi bodong serta penipuan belanja daring. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya literasi keamanan digital di masyarakat serta sistem pencegahan yang dinilai belum optimal. Dan di sini saya ingin menambahkan, bukan cuma mudah ditipu, tetapi netizen di Indonesia sangat suka dengan berita hoax yang dibumbui dengan topping-topping yang manis. Sedangkan kepada kenyataan tidak mau karena bertentangan dengan keinginannya untuk keberpihakan. Contohnya sekarang ketika perang Israel melawan Iran. Nah, di sini teman-teman, berita terbaru yang saya dapatkan mengenai kondisi dari Mujtaba Khomeini setelah gempuran yang cukup besar dilakukan oleh Amerika, akhirnya Mujtaba Khomeini sekarang kondisinya kritis. Dan saking kritisnya, orang ini dilarikan ke Rusia. Seperti apa beritanya? Coba kita baca. Dari Garuda TV, Mujtaba Khomeini dikabarkan diterbangkan ke Rusia untuk perawatan usai serangan AS dan Israel. Coba kita baca kelengkapannya ya. Pemimpin tertinggi baru Iran, Mujtaba Khomeini dikabarkan dievakuasi secara diam-diam ke Rusia setelah mengalami luka akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Menurut laporan media Inggris, Metro dan surat kabar Kuwait, putra mendiang Ali Khomeini itu diterbangkan menggunakan pesawat militer Rusia ke Moskow untuk menjalani operasi kaki guna menyelamatkan nyawanya. Operasi tersebut disebut dilakukan di salah satu kompleks istana kepresidenan milik Vladimir Putin. Jadi berita yang kemarin simpang siur mengenai keadaan dari Mujtaba Khomeini, kenapa setelah dia dilantik sebagai pemimpin tertinggi Iran, belum juga dia berani untuk menunjukkan batang hidungnya, ternyata ini orang tengah terluka parah. Entah ini beneran atau tidak,
intinya sudah diberitakan. Laporan Al Jarida menyebut Mujtaba sebelumnya berada di bunker yang menjadi sasaran serangan AS Israel, yang juga menewaskan ayahnya beserta sejumlah anggota keluarganya. Setelah dievakuasi dari lokasi tersebut, ia diduga diselundupkan keluar dari Iran dalam kondisi terluka. Berbagai laporan mengenai kondisinya masih simpang siur, mulai dari patah kaki dan luka di wajah, hingga klaim kehilangan satu kaki atau bahkan berada dalam kondisi koma. Hingga kini, pemerintah Iran belum memberikan konfirmasi resmi terkait detail kondisi tersebut. Meski demikian, otoritas Iran menyatakan Mujtaba masih hidup dan memantau situasi negara. Menteri Luar Negeri Iran menegaskan bahwa pemimpin revolusi berada dalam kondisi baik. Iya, baik teman-teman. Sehingga apa? Ini menjadi spekulasi baru di tengah-tengah masyarakat ketika tahu bahwa pemimpin tertingginya berada di luar negeri. Jadi komandonya semakin lemah sekarang tanpa adanya seorang leader yang hadir. Makanya kemarin ketika ada rapat penting, kursi pemimpin tertinggi kosong. Dan bukan cuma kosong teman-teman, melainkan dipampangkan. Ini yang paling lucu menurut saya, wajah Mujtaba ini berbadankan kardus. الجنة أم كربلاء؟ والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. لأن كربلاء أفضل من الجنة. هل تعلم أنه جاء في الروايات أن أهل الجنة يعملون مظاهرة عاجدة راجدة وسيظاهرون يريدون أن يخرجوا من الجنة يرجعوا كربلاء. Apa ini? Hidup bagaimana ini? Jadi ini mungkin bisa untuk kita juluki sebagai pemimpin kardus, yang dimana dia sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyapa umatnya sendiri. Berbeda dengan imam-imam besar sebelumnya, Khomeini ataupun Khamenei. Di dalam kondisi apapun, mereka berdua masih mampu keluar untuk bersalam-salam dengan orang-orang Syiah Rafidah, para pelaknat sahabat Nabi itu. Nah, sekarang setelah beredar kabar seperti ini, sudah menunjukkan betapa lemahnya kondisi keamanan di Iran, teman-teman. Pemberitaan di Indonesia yang selama ini seolah-olah menganggap Khamenei ataupun Iran sebagai pahlawan perang, memang di Indonesia itu dibumbui seolah-olah perang ini antara Avengers dan pasukan luar angkasa. Jadi ada pasukan pahlawan dan pasukan penjahatnya. Ini yang digambarkan di Indonesia karena apa? Suka drama. Ya, suka drama. Padahal keduanya sama-sama jahat. Keduanya sama-sama penjahat, teman-teman. Israel dan Iran sama-sama penjahat. Rezimnya yang saya maksud. Kalau rakyatnya tidak sejahat itu. Karena di Iran sendiri sudah banyak bangsa Iran sendiri yang sudah mulai menentang rezimnya. Oh, nanti Harry Plus dituduh mendukung sekulerisme daripada mendukung Syiah Rafidah. Perhatikan baik-baik kata Habib Zain Al-Kaf, siapapun terkhusus Nahdiyin, orang-orang Nahdiyin yang memberikan dukungan, membela, bahkan memuja-muji orang Syiah Rafidah, maka orang tersebut lebih buruk daripada Syiah yang buruk. Jadi kalau sekarang ada orang mengaku dari NU, kemudian dia berhubungan dengan Syiah, berarti dia berkhianat kepada pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau ada orang mengaku Sunni tapi dia membela Syiah, maka dia lebih jelek dari orang Syiah. Saya kalau disuruh milih, Mas Heri lebih memilih siapa? Rezim yang sekuler seperti Reza Pahlavi atau seperti Ali Khamenei ataupun Mujtaba sebagai Syiah yang taat. Artinya Syiah yang taat harus ikut rambu-rambu yang ada di kitab-kitab Syiah. Ya, ajaran warisan dari ulama-ulama Syiah yang harus mengkafirkan para sahabat, menyatakan 12 imam itu maksum dan mengkafirkan kita semua pengikut Umar bin Khattab, pengikut Muawiyah. Apa? Sakit hati kalian saya nyebut Muawiyah. Kalian sudah termakan propaganda dari Abu Lu'lu'ah, yang dimana Abu Lu'lu'ah dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat biang kerok terciptanya agama Syiah. Rabi Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan merusak Islam dari dalam, melakukan pecah belah umat Islam, lalu muncullah agama Syiah. Begitu teman-teman. Jangan bantah Harry Plus, karena Harry Plus penyambung lidah dari Ustadz Adi Hidayat. Apa? Keberatan saya menyebut penyambung lidah Ustadz Adi Hidayat. Apa kalian sebagai orang Indonesia tidak tahu apa arti penyambung lidah? Gini saya ajari. Penyambung lidah itu adalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang lain. Ustadz Adi Hidayat kalian anggap ulama. Harry Plus jadi penyambung lidah ulama Adi Hidayat kepada kalian, yang dimana menyatakan Abu Lu'lu'ah sebagai pencetus agama Syiah yang terkutuk ini. Rabi Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kurang puas.
Nanti kalau saya bawakan di Ustaz Khalid bahasa lama, oh Wahabi, Wahabi, Wahabi. Ya, karena untuk menggembosi, membongkar, mendongkrak bobroknya Syiah di Indonesia dengan teriakan Wahabi. Bukan cuma di Indonesia, di dunia begitu. Jadi di sini teman-teman, kita tetap akan edukasi umat dengan betapa bahayanya Syiah Rafidhah. Karena apa? Syiah Rafidhah dengan Zionis Yahudi ibarat tai kucing dibelah dua. Pembahasan seperti ini tidak akan kalian dengar di media-media mainstream di Indonesia. Karena apa? Media-media ini lebih fokus untuk mendewakan Iran. Karena apa? Itu yang disukai oleh netizen. Sampai ketemu di video berikutnya.